Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ittaqullah wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, mat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini seperti biasa saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Oke teman-teman, jadi mungkin akhir-akhir ini teman-teman pernah yang lihat seorang tokoh gitu kan di media sosial ya, mungkin nggak cuma di media sosial, di dunia nyata mungkin ada kalanya kita juga mendengar bahwasanya kemudian orang mendeklar saya ini seorang muslim, saya ini seorang Islam, saya melakukan puasa, saya zakat, saya sodako, tapi saya nggak sholat gitu kan. Alasannya apa? Kemudian orang tersebut berargumen tuh orang sholat tuh banyak yang melakukan korupsi, melakukan kejahatan. Ini kan aneh ya teman-teman, lucu ya, karena sholat itu merupakan ibadah ya, puncak penghambaan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan sholatnya yang salah gitu kan, yang salah adalah oknumnya tersebut ya. Kalau kemudian ada orang yang sholat tapi kemudian orangnya korupsi, ada yang sholat kemudian orangnya berbuat yang nggak senonoh, itu masalahnya, yang bermasalah adalah oknumnya tersebut. Sholatnya tidak salah, mau oknum tersebut ya, karena sebetulnya kalau memang betul-betul orang tersebut menjalankan sholat dengan ikhlas dan dengan sesuai dengan tuntunan dan memahami tentang perintah dan larangan-larangan yang ada di dalam agama, tentunya sholatnya akan mencegah dia untuk berbuat mungkar, berbuat kejahatan gitu kan. Karena memang sholat ini teman-teman salah satu puncak penghambaan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sampai kemudian kalau kemudian yang lain itu biasanya perintah yang lain-lain itu memang diungkapkan lewat malaikat Jibril, difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Qur'anul Karim. Tapi khusus untuk sholat teman-teman, Nabi Muhammad SAW dijemput ya, untuk perintah sholat ini langsung beliau dijemput oleh malaikat Jibril, kemudian dengan menunggangi buruk langsung ya ke langit ketujuh Sidratul Muntaha untuk mendapatkan langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sholat ini bagian terpenting dalam kita kehidupan beragama, sampai diibaratkan sholat ini adalah kepalanya agama, sholat ini adalah tiangnya agama. Jadi kalau seorang muslim kemudian tidak melakukan sholat, ibaratnya sebuah bangunan, tentunya bangunnya ambruk ya, karena tiangnya bermasalah gitu kan. Sampai kemudian di yaumil hisab pun hal pertama yang dihitung daripada seorang muslim nanti, seorang yang beriman, adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, tentunya amal-amal yang lain pastinya juga akan bagus, insya Allah. Dan juga diriwayatkan ya teman-teman oleh di hadis riwayat Tirmizi ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati sholatu wa miftahu sholati wudu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya kuncinya surga, miftahul jannati sholatu, sebenarnya adalah sholat. Wa miftahu sholati wudu, dan kuncinya daripada sholat adalah wudhu, kesempurnaan dari wudhu. Jadi diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa kuncinya surga itu adalah sholat ya. Insya Allah kalau kemudian kita berusaha, walaupun mungkin berat ya teman-teman, kalau kemudian kita berusaha sekuat-kuatnya, seperti saya juga kadang-kadang mengalami hal yang susah ya teman-teman untuk menjalankan sholat, tapi kemudian dengan keyakinan bahwasanya kemudian bila kita ingin selamat di kehidupan yang kemudian, tentunya sebagai kita berharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
declare langsung oleh Rasulullah SAW bahwasannya kuncinya surga adalah sholat. Insya Allah ya, kalau kita kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah sholat, utamanya sholat 5 waktu gitu kan, insya Allah kita akan memegang nanti kuncinya surga. Ingat-ingat teman-teman, jadi memang ingat-ingat sabda Rasulullah SAW ini, perkataan hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan miftahul jannati sholatu wa miftahul sholati wudu. Dan jangan sampai lalai juga, kuncinya surga adalah sholat, tapi juga kuncinya sholat adalah wudu, kesempurnaan kita wudu ya teman-teman. Kita harus betul-betul kita bersuci, betul-betul kalau bisa sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu teman-teman. Jadi kalau kemudian nanti teman-teman sering dengar itu kan orang yang berkata saya orang muslim, saya orang Islam, tapi saya nggak sholat, saya menjalankan zakat, saya berpuasa, saya sedekah, ya mungkin terserah mereka lah itu kan, terserah mereka. Yang penting kita jangan sampai terpengaruh lah, karena orang-orang seperti itu kan menggunakan kias ya, menggunakan analogi mereka kan, menggunakan logika mereka untuk pembenaran apa yang mereka lakukan ya teman-teman. Itu berbahaya ya teman-teman, pemikiran seperti itu sangat berbahaya, dan kita nggak perlu risau, nggak perlu bersedih terhadap orang-orang yang seperti itu gitu kan. Bahkan kalaupun dikatakan di Al-Quranul Karim, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun hamid. Bahkan kalau kemudian dikatakan di Al-Quranul Karim, wa qala Musa, berkata Musa alaihissalam, in takfuru antum, kalau kalian itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man fil ardi jami'an, dan seluruh seisi bumi ini juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyun hamid, sungguh Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allahu Akbar. Jadi Allah itu maha besar sebelum semuanya yang ada ya. Sebelum semuanya ada, Allah itu udah maha besar. Allah Akbar, kan nggak perlu, Allah itu tidak perlu ibadah daripada para hamba-hambanya, nggak perlu. Hamba-hambanya lah yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah merupakan kewajiban kita, keputusan Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jadi nggak perlu kalau ada orang kemudian berkata seperti itu, ya monggo silahkan ya teman-teman, sesuai dengan keyakinannya gitu kan. Bahkan terserah, mau apapun terserah gitu kan. Yang penting kita mungkin sebagai sesama muslim memberikan nasihat gitu kan, memberikan saran sudah. Kalau nggak mau mendengar ya terserah, monggo aja gitu kan, bebas-bebas saja kita, soalnya hidup di negaranya kan ini ya, negara demokrasi kita ini kan, monggo aja gitu kan. Kita sering dengar tuh, saya hafal lah orang-orang tokoh-tokoh, mereka selalu menggunakan kias, menggunakan analogi pikiran mereka gitu kan untuk pembenaran apa yang mereka lakukan. Nah, jelas teman-teman ingat-ingat bahwasanya kalau kita kemudian berharap banyak tentang keselamatan kita di kehidupan selanjutnya, teman-teman berharap surganya Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali Rasulullah SAW secara clear, nggak ada abu-abu, miftahul jannati sholatu wa miftahul sholati wudu. Kuncinya surga adalah sholat, dan kuncinya sholat adalah wudu. Nah, kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga bisa untuk melakukan sholat, beribadah, puncak penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita memegang kuncinya surga teman-teman. Itu teman-teman. Kalau kemudian kita masih berat melakukan sholat, tentunya mungkin kita di masa lalu juga pernah melakukan dosa-dosa yang berefek kepada hati kita, kemauan kita, karena memang dosa itu memiliki efek yang sangat kuat ya teman-teman. Enggak terus kemudian nggak ada efeknya pasti. Kalau kita berbuat dosa, berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin bahkan dosa-dosa besar, tentunya pastinya akan berefek pada keimanan kita ya teman-teman, pasti gitu.
pasti teman-teman pernah melakukan dosa-dosa gitu kan, dan kemudian merasa berat, kok malas ya beribadah gitu kan, kok kayaknya berat nih mau melakukan sholat 5 waktu gitu kan, padahal cuma sebentar. Sementara kalau kita lihat banyak orang yang udah sepuh, tua renta gitu kan, orang cacat, tapi kemudian kok mudah mereka untuk sholat, datang ke masjid ketika mendengar alunan adzan. Pada saat seperti itu tentunya pastinya kita ada yang salah pada diri kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sewajarnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan sholat ataupun ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW setiap selesai sholat subuh itu berdoa juga, teman-teman, agar mendapat kemudahan ya dalam beribadah kan. Doanya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Jadi, ya Allah, saya bermohon padamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, kemudian rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbal, dan amal-amal yang terkabul gitu kan. Jadi ternyata ilmu itu banyak, tapi ternyata juga ada ilmu-ilmu yang jahat ya, ilmu-ilmu yang maksudnya membawa kita yang nggak baik kan gitu kan, ilmu perjudian gitu kan, ilmu tentang apa gitu ya. Jadi kita memintanya, Rasulullah SAW itu selalu meminta ketika mau memulai aktivitasnya di pagi hari, selesai sholat subuh itu bermohon ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ilmu yang nggak bermanfaat. Ilmu yang nggak bermanfaat kan banyak ya, ilmu-ilmu tentang orang mau berbuat jahat gitu kan, perjudian, yaitu ilmu tapi kan ngarahnya sesuatu yang nggak baik gitu kan. Waris kontoiba, rezeki juga baik ya, pendapatan, tapi kan ada juga yang mendapatkan rezeki dari jalan yang nggak baik, seperti mendapatkan uang dari hasil perjudian gitu kan. Wa amalan mutaqabbal, dan amal-amal yang kemudian terkabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada juga kan amal-amal ataupun yang enggak terkabul kalau kita lihat dari doanya Nabi Muhammad SAW ya, amal-amal yang kemudian kita beribadah tapi dilandasi oleh ibadahnya yang memang kemudian dilakukan kita riya, pengen mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian kita mungkin naik haji baitullah, tapi uang yang untuk bekal ke haji sana, pembiayaan berarti dari hasil korupsi ya, kemungkinan besar nggak diterima ya, kemungkinan besar, wallahu alam. Nah itu teman-teman, dan kemudian ada doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mengalami kesulitan dalam melakukan ibadah. Kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala, yang doanya sebagai berikut. Saya ingatkan lagi: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, Tuhan kami bermohon, aini ala zikrika, bantulah kami untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, untuk selalu dapat bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan dapat melakukan sebaik-baik amalan ibadah, melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Jadi kalau udah memang berat seperti kita penyakit ya, kita pergi ke dokter. Nah ini kalau kemudian yang bermasalah nih hati kita, kan mungkin kita sering banyak melakukan dosa, kemudian pastinya berefek, dan salah satu efeknya adalah kita berat melakukan ibadah. Kita kemana lagi? Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu dapat melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Oke, ini obrolan sore hari ini teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan saya akan selalu mendoakan teman-teman yang menonton video saya ini agar mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena yang ada di sisi manusia, baik itu anak keturunan, harta, kekuasaan, segalanya adalah fana,
dan yang kekal di sisi Allah adalah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa amal perbuatan, pahala dan amal soleh ya teman-teman. Begitupun juga semoga saya pun dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.